Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indirawati, NIM 1914110116. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas C semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembinaan SDM. Video ini dibuat untuk tugas UTS, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM CHCM. Pengertian pembinaan SDM. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pembinaan merupakan bentukan dari kata dasar bina. Dari kata bina bisa dijadikan dalam berbagai bentuk dengan memberikan imbuhan, baik awalan maupun akhiran, atau kedua-duanya. Misalnya kata kerja membina yang memiliki arti dalam dua hal, yaitu membangun, mendirikan negara, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Proses dan mekanisme diklat berbasis kompetensi. Proses dan mekanisme pelatihan atau training haruslah meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Diagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasional, serta analisis pekerjaan merupakan langkah pertama dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan atau development. Ada 4 karakteristik perusahaan menurut Henry Shimamura yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif. Yang pertama, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Yang kedua, pelatihan berkaitan dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan dan pengembangan dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Yang keempat, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan. Proses dan mekanisme dalam menyusun pelatihan dan pengembangan SDM ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, analisis organisasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Yang keempat, analisis pegawai. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Yang keenam, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Yang ketujuh, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Analisis terlebih dahulu masalah pelatihan, kemudian tentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak ataukah penting. Yang kedua, analisis organisasi. Menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training sebagaimana program pelatihan analisis job dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, analisis pegawai.
Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta, secara khusus menspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Yang keenam, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar tren menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif. Untuk mengetahui adanya penguasaan yang meningkat sebelum pelatihan dilakukan, ujian tentang taraf penguasaan tren atau pretest dan dibandingkan dengan hasil ujian yang diberikan setelah pelatihan diberikan, kemudian dihitung taraf kontribusinya. Yang ketujuh, memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan metode dan media yang digunakan, harus diperhatikan keterampilan trainer dan sumber daya yang perusahaan miliki. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.